Mahkamah Konstitusi memutuskan mantan narapidana kasus korupsi tetap bisa maju sebagai calon kepala daerah bila telah melampaui 5 tahun usai menjalani masa hukuman. Amar putusan MK tersebut berdasarkan permohonan judicial review yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem dan Indonesia Corruption Watch atau ICW. Apa dasar pengajuan judicial review tersebut dan puaskah pemohon dengan amar putusan MK tersebut? Kami akan membahasnya secara langsung dengan Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini melalui sambungan Skype langsung dari Nusa Dua Bali. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Egan. Mbak Titi, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi pasal pencalonan mantan narapidana sebagai kepala daerah. Dari Perludem sendiri menanggapinya seperti apa, Mbak Titi? Ya, putusan ini meskipun dari sisi substansi lebih rendah daripada apa yang kami mohonkan, tetapi kami melihat bagaimana komitmen dari Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan pilkada yang konstitusional dan berintegritas. Karena kalau kita lihat posisi Mahkamah Konstitusi sendiri, Mahkamah memiliki beberapa putusan dengan substansi yang berbeda. Nah, yang terakhir ada putusan tahun 2015 yang menyatakan bahwa mantan terpidana itu boleh menjadi calon kepala daerah sepanjang dia sudah bebas murni tanpa jeda dan jujur terbuka menyatakan dia adalah mantan narapidana. Jadi tidak ada masa tunggu atau masa jeda itu. Nah, tetapi di dalam permohonan kami ini, Mahkamah ternyata merekonstruksi putusannya kembali seperti putusan Mahkamah di awal tahun 2009, putusan nomor 4 tahun 2009, di mana Mahkamah Konstitusi memberikan masa jeda 5 tahun dengan syarat kumulatif bahwa seorang mantan napi bukan pelaku tindak pidana berulang dan juga wajib jujur terbuka menyatakan bahwa dia adalah mantan terpidana. Ini maknanya sangat luar biasa karena kenapa? Ternyata Mahkamah Konstitusi tidak terjebak pada teks-teks normatif bahwa putusan Mahkamah bukan sesuatu yang bisa diubah, tetapi Mahkamah melihat nilai-nilai yang ada di masyarakat. Kalau ditanya kami inginnya bagaimana, tentu kami inginnya masa jedanya lebih lama. Tetapi kemudian ini saja sudah luar biasa begitu, karena ini mematahkan situasi yang seolah-olah jadi kebuntuan bagi kita kalau bicara soal pencalonan mantan napi, terutama kasus-kasus yang sifatnya sangat mencederai rasa kemanusiaan kita. Sebut saja korupsi, pembunuhan berencana, misalnya terorisme, pemerkosaan, dan lain-lain. Nah, dengan adanya putusan ini setidaknya kita diberikan sebuah gambaran bahwa seorang narapidana tidak serta-merta bisa kemudian berkontestasi di ruang politik. Dan yang kedua adalah ini jadi pesan bagi partai politik. Partai politik mestinya memberikan kader-kader terbaiknya untuk maju di pilkada dan menjadi pemimpin daerah, dan kemudian tidak pragmatis misalnya hanya berorientasi pada kemenangan ataupun kemudian elektabilitas, tetapi mengabaikan ekspektasi publik terhadap kepemimpinan yang bersih, berintegritas, dan mampu berorientasi pada pelayanan publik di daerah. Baik, Mbak Titi, tapi kalau bicara mengenai masa tunggu 5 tahun, apakah memang masa 5 tahun ini sudah cukup untuk membuat koruptor ini menyadari kesalahannya, lalu kemudian bisa beradaptasi dan kemudian betul-betul kita bisa memaksimalkan bahwa dalam 5 tahun itu betul-betul bisa membuat situasi lebih bersih begitu ya dari korupsi. Cukup tidak sih sebetulnya? Jadi kalau ditanya secara personal, sebenarnya yang kami inginkan adalah seperti apa yang diatur oleh KPU di awal pemilu legislatif, yaitu mantan terpidana korupsi dilarang sama sekali begitu ya. Tetapi kami mencoba untuk berpikir kemungkinan-kemungkinan yang paling moderat yang bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita lihat perjalanan Mahkamah Konstitusi menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, bagaimana proteksi terhadap hak-hak publik, tetapi di satu sisi juga ada pendekatan proteksi pada hak individu si mantan terpidana. Nah, dari pertimbangan itu kemudian lahirlah pemikiran atau substansi bahwa yang paling moderat adalah memberi masa jeda. Dan masa jeda yang kami pikirkan 10 tahun, Mas Egan, pada awalnya. Kenapa 10 tahun? Karena ada ruang yang cukup bagi publik
untuk melihat bagaimana koreksi atau perubahan perilaku si mantan napi ketika dia kembali beradaptasi ke masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa terinternalisasi dengan nilai-nilai ideologi partai. Tetapi kan mahkamah melihat 5 tahun. Tetapi setidaknya 5 tahun ini harus kita lihat dari sisi pesan politik yang lain. Tidak serta-mertanya mereka bisa ikut, sesungguhnya menjadi pesan kepada partai untuk melakukan yang terbaik bagi pilkada. Istilahnya begini, kalau dia saja harus menunggu 5 tahun, makanya kan ada yang lebih diutamakan, ada yang lebih diprioritaskan oleh konstitusi kita untuk menjadi calon. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum. Kalau partai bisa mendapatkan orang-orang yang tidak bermasalah secara hukum, kenapa mereka harus mencalonkan yang bermasalah secara hukum? Memang tidak ada jaminan, Mas Egan, bahwa masa tunggu 5 tahun ini akan membebaskan pilkada kita sepenuhnya dari orang-orang yang bermasalah, punya riwayat masalah hukum tadi. Tetapi setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada sama sekali begitu. Baik. Mbak Titi, apakah kemudian bisa kita pastikan begitu nanti Pilkada 2020 kita akan memiliki calon kepala daerah yang betul-betul anti korupsi? Ya, jadi saya kira tantangan kita, Mas Egan, ada 2. Yang pertama, bagaimana calon kepala daerah itu betul-betul calon kepala daerah yang bersih dan punya komitmen pada anti korupsi. Tetapi juga yang penting kedua adalah jangan sampai pilkada melahirkan orang yang akan terlibat perkara korupsi. Kan begitu ya? Bukan hanya menyaring untuk masuknya, tetapi orang yang jadi produk dari pilkada juga jangan bermasalah. Nah, sebenarnya kuncinya ada beberapa hal yang harus kita tindak lanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum selesai. Yang pertama adalah komitmen partai politik. Hulunya adalah di partai politik. Kalau partai politik punya komitmen, misalnya yang pertama tidak akan mencalonkan mantan terpidana korupsi, maka sebagian dari upaya dan keinginan publik itu bisa terpenuhi. Yang kedua adalah tidak menerapkan politik mahar dalam pencalonan. Karena ternyata ada korelasinya antara praktik mahar dengan perilaku koruptif begitu. Yang ketiga, betul-betul partai politik ini mengawal proses kandidasi dan proses kontestasi kampanye pemenangan yang dilakukan oleh para kadernya, sehingga kadernya ketika berkampanye tidak melakukan cara-cara transaksional. Nah, yang berikut juga menjadi penting dari konteks teknis. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memerlukan beberapa tindak lanjut dari Komisi Pemilihan Umum, terutama dalam menerjemahkan jujur dan terbuka bagi para mantan terpidana yang maju di pilkada. Jangan jujur dan terbuka itu dimaknai secara sempit, hanya kemudian misalnya mengumumkan di koran, tetapi kemudian tidak ada pengaturan yang sifatnya memproteksi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang luas, mudah, dan masif berkaitan dengan pernyataan atau pengumuman si mantan terpidana itu. Bahkan kami mengusulkan, Mas Egan, KPU mengatur secara lebih komprehensif bahwa pernyataan jujur dan terbuka mengakui dirinya adalah mantan terpidana tidak hanya ketika masa pra-pencalonan atau kepentingan untuk pencalonan, tetapi juga dilakukan di masa kampanye. Lalu juga ketika hari pemungutan dan penghitungan suara di papan-papan pengumuman yang ada di tempat pemungutan suara. Sehingga masyarakat kita tidak ada lagi kemudian yang memilih mantan terpidana korupsi terutama karena alasan tidak tahu. Apalagi kemudian mereka ini dicitrakan sebagai figur yang sangat dermawan, punya kesalehan sosial yang baik begitu ya. Karena salah satu problem dari masyarakat kita adalah kesenjangan di dalam mendapatkan informasi terkait dengan rekam jejak dan profil, khususnya riwayat hukum para calon. Nah, ini yang bisa menjadi ruang bagi KPU untuk mengatur dan memberikan proteksi yang lebih baik bagi pemilih kita. Baik, Mbak Titi, semoga saja kemudian aturan ini segera direspon cepat oleh pihak KPU dan kemudian partai politik juga meresponnya dengan melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul anti korupsi. Terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami langsung dari Nusa Dua, Bali. Selamat pagi. Satu problem dari masyarakat kita adalah kesenjangan di dalam mendapatkan informasi terkait dengan rekam jejak dan profil, khususnya riwayat hukum para calon. Nah, ini yang bisa menjadi ruang bagi KPU untuk mengatur dan memberikan proteksi yang lebih baik bagi pemilih kita.
Baik, Mbak Titi, semoga saja kemudian aturan ini segera direspon cepat oleh pihak KPU dan kemudian partai politik juga meresponnya dengan melahirkan tokoh-tokoh yang betul-betul anti korupsi. Terima kasih Mbak Titi telah bergabung bersama kami langsung dari Nusa Dua, Bali. Selamat pagi.